kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Deva Januar Aziz. Saya Adela Trisnanda. Saya Kisha Putri Amita. Kali ini kita ada di Skobong Malang. Yuk langsung aja kita kepoin. UMKM Skobong merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya menjual nasi bakar. UMKM Skobong sendiri didirikan oleh Ibu Sri Wahyuningsi pada tahun 2015, dan sejauh ini media promosi yang digunakan melalui akun Instagram dan TikTok dengan username @skobongmalang. Selain itu, di Skobong memiliki beberapa varian menu. Di antaranya menu yang paling bestseller ada 3, yaitu ayam kemangi, tuna pedas, dan juga kari cumi. Untuk media pemasarannya memiliki 2 metode. Yang pertama yaitu offline yang berada di Jalan Danau Maninjau Tengah 3, B3B15 Sawah Jajar, dan untuk media pemasaran secara online melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Kemudian untuk metode pembayarannya di sini Skobong memiliki QRIS, kemudian ada neobank, dan bisa bayar pakai ShopeePay. Sejarah Skobong Malang. Pada awalnya pemilik pensiun di bidang farmasi dikarenakan memiliki 2 orang anak. Setelah pensiun, beliau memutuskan untuk bergelut di bidang kuliner, yang dimana bidang kuliner ini dirasa sangat menjanjikan. Pada awalnya Skobong sendiri tidak memiliki stand, yang dimana produk mereka akan dititipkan ke toko kue basah di pinggir jalan. Lalu setelah peningkatan penjualan yang dirasa cukup baik, Skobong sendiri membuka standnya yang berada di Jalan Danau Maninjau Tengah 3, B3B15. Nah, setelah membuka di bidang offline, mereka juga membuka di aplikasi online seperti ShopeeFood, GoFood maupun GrabFood. Lalu pemilik Skobong sendiri mendaftarkan produk mereka ke HAKI, ke Halal, dan sertifikat lainnya. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang owner dari Skobong yang bernama Ibu Sri Wahyuningsi. Beliau merupakan ibu dari 2 orang anak dan lahir di Probolinggo pada tanggal 6 Maret 1973. Sejauh ini, beliau merupakan owner tunggal Skobong dan dibantu oleh keluarganya dan kedua orang anaknya. Nah, di sini ada owner dari Skobong yaitu Ibu Sri Wahyuningsi. Mari kita tanyain, Ibu kali ini mau bikin varian menu Skobong yang apa nih? Ayam kemangi. Oh, iya, silahkan. Itu di isiannya ada apa saja ya? Ada nasi gurih, ayam kemangi, tempe bacem, kemudian sambal dan taburan teri Medan. Kita taburkan. Sudah jadi, setelah itu kita bakar. Nah, sambil kita menunggu proses pembakaran dari Skobong, di sini aku akan menjelaskan database dari Skobongnya. Database Skobong ini memang dulunya sudah ada, yang dilakukan secara manual oleh owner melalui WhatsApp. Nantinya akan dilakukan pencatatan melalui Excel. Namun kami rasa hal tersebut kurang efektif, maka dari itu kami memiliki ide untuk membuatkan database melalui scan barcode seperti ini, yang nantinya langsung diarahkan ke Google Form. Untuk indikator-indikatornya seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan review atau pelanggan yang setelah
scan barcode, nantinya akan menampilkan Excel seperti ini. Kali ini aku akan menjelaskan tentang tahap segmentasi pasar. Tahap segmentasi pasar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu B2B dan B2C. Akan tetapi Skopong sendiri belum menerapkan segmentasi pasar B2B, dikarenakan Skopong sendiri langsung memasarkan produk mereka ke konsumen tingkat akhir. Lalu di B2C-nya sendiri mereka langsung memasarkan ke produk mereka ke konsumen akhir dengan target kisaran remaja usia 15 sampai 50 tahun, lalu kalangan menengah ke atas serta semua jenis kelamin. Berikut adalah beberapa atribut segmentasi yang telah kami analisis. Yang pertama, atribut demografis. Skopong memiliki dua atribut demografis. Yang pertama, general target dan spesifik target. Untuk general target terdiri dari laki-laki dan perempuan, menengah ke atas, dan muslim maupun non-muslim, karena secara data sudah terdaftar dalam label halal. Lalu untuk yang spesifik target terdiri dari remaja hingga dewasa, usia 15-50 tahun, semua jenis pekerjaan, hidup sehat, serta simpel. Lalu ada atribut geografis. Atribut geografis terbagi menjadi dua. Yang pertama, general target, yaitu wilayah Indonesia, dan spesifik target, yaitu kota atau kabupaten Malang. Lalu ada atribut psikografis. Skopong memiliki atribut psikografis berupa gaya hidup yang sehat dan dengan memilih produk dengan bahan tanpa pengawet, gaya hidup mencintai produk lokal, gaya hidup yang simpel, dan minat dengan makanan yang pedas. Lalu yang terakhir adalah atribut kegunaan atau perilaku. Setelah dikaji dan dianalisis, customer melakukan pembelian secara banyak ketika terdapat acara atau perjalanan jauh, kemudian tanpa menggunakan bahan pengawet serta MSG yang membuat konsumen membeli serta dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Tahap yang selanjutnya yaitu nilai pelanggan, di mana ada nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nilai pelanggan ini terbagi menjadi beberapa hal, yaitu fungsional, finansial, emosional, dan spiritual. Nah, dari Skopong ini nilai pelanggannya yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu nilai finansial. Harga yang telah ditawarkan oleh UMKM Skopong sudah sesuai dengan keadaan ekonomi dan pendapatan di daerah Malang sekitarnya. Begitu juga dengan luar kota Malang, yaitu sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu nilai fungsional. Pelayanan yang ada di UMKM Skopong tergolong dalam pelayanan yang cepat dan pengemasan produk yang cukup safety. Pengemasan pesanan di UMKM Skopong dilakukan dengan sangat aman agar ketika sampai ke pelanggan tidak rusak. Mengenai lokasi UMKM Skopong ini kurang strategis karena berada di perumahan yang menyebabkan pelanggan dari luar daerah kurang mengetahui lebih jelas ke lokasi tersebut. Terkait dengan kebersihan, UMKM Skopong mendahulukan kebersihan tempat produksi dengan selalu membersihkannya sebelum proses produksi. Yang ketiga yaitu nilai emosional. Kepuasan pelanggan pada UMKM Skopong dapat dilihat dari review pelanggan melalui link Google Form yang tertera pada barcode. Tidak hanya ditinjau melalui tingkatan kepuasan yang kami dapatkan pada database, akan tetapi rating produk melalui aplikasi GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan Google Maps juga menunjukkan kepuasan para pelanggan terhadap Skopong. Yang keempat yaitu nilai spiritual. Produk Skopong ini memiliki nilai spiritual, salah satunya adalah menerapkan Jumat Berkah, di mana ketika pembelian produk Skopong free air mineral. Selanjutnya ada program loyalitas pelanggan. Dalam hal ini, Skopong belum menerapkan program loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, setelah kami analisis, kami menyarankan 3 poin program loyalitas sebagai berikut. Yang pertama ada relationship, referral, dan recovery. Untuk relationship sendiri, Skopong telah menggunakan media WhatsApp untuk pemesanannya dan juga media Instagram serta TikTok @Skopong Malang untuk menjangkau para konsumennya. Namun menurut kami metode ini masih kurang efektif karena Skopong belum memiliki jadwal khusus untuk mengupload konten-kontennya. Selanjutnya yang kedua ada referral, di mana Skopong telah meminta para customernya yang telah mencoba produknya secara langsung untuk merekomendasikan kepada orang-orang sekitarnya menggunakan cara mention Instagram @Skopong Malang dalam story Instagram customernya. Hal ini tentunya dapat menambah pangsa pasar dari Skopong.
Dan yang terakhir ada program recovery di mana UMKM Segobong menjaga hubungan baik dengan para customernya melalui chat WhatsApp. Di saat hari-hari besar, Segobong biasanya mengucapkan seperti Selamat Hari Natal dan Selamat Hari Idul Fitri. Tak lupa, Segobong juga mengucapkan ketika para customernya hendak ulang tahun. Tak hanya itu, Segobong juga memberikan free 1 bungkus produk Segobong varian apa saja untuk customernya sedang berulang tahun, di mana free ini dapat diklaim oleh para customer Segobong sampai hingga H+7 hari ulang tahun dengan syarat menunjukkan KTP. Lalu di tahapan terakhir yaitu peramalan penjualan. Setelah kami analisis, kami menemukan bahwa Segobong nantinya terdapat 4 poin yang akan kami ramalkan. Yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar, yang kedua inovasi produk, yang ketiga pelayanan terhadap customer, dan yang terakhir yaitu pengembangan promosi. Nah, di poin pertama ini memperluas pasar, di mana memperluas pasar ini kita dapat membuka cabang ataupun memindahkan lokasi dari lokasi utama kita ke tempat yang lebih strategis. Kalau kita memindahkan cabang ataupun membuka cabang, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang terpenting. Jika jumlah pemesanan kita sudah meningkat, maka kita juga bisa menambahkan cabang-cabang barunya. Lalu ketika adanya permintaan yang lebih tinggi, maka kita juga dapat menambahkan cabang. Dan juga kita bisa melihat dari database yang kita buat sebelumnya, di mana kita dapat menentukan lokasi terhadap penambahan cabang selanjutnya. Nah, untuk yang kedua yaitu inovasi produk. Menurut kami varian dari menu Segobong sudah cukup, akan tetapi menu yang kurang pedas itu masih sedikit. Oleh karena itu, menurut kami alangkah baiknya Segobong memiliki tingkatan level sehingga konsumen bisa menyesuaikan tingkat kepedasan yang diinginkan. Lalu Segobong bisa menambahkan topping. Seperti yang kita tahu, topping dari tempe bacem mendapatkan feedback yang bagus di dalam kalangan konsumen. Oleh karena itu, alangkah baiknya Segobong bisa menambahkan tahu bacem, di mana tahu bacem sendiri bisa berpotensi untuk meningkatkan penjualan. Lalu Segobong dapat menambahkan paket kombinasi, yang dimana mereka dapat mengkombinasikan produk yang kurang laku terhadap minuman ataupun produk lainnya, sehingga dapat meningkatkan penjualan Segobong. Lalu Segobong sendiri bisa menambahkan menu minuman yang lebih banyak, dikarenakan kurangnya menu minuman yang bervarian di Segobong. Menurut kami, lemon tea adalah produk yang tepat untuk menambahkan varian minuman, dikarenakan apabila kita mengkonsumsi makanan berat lalu mengkonsumsi minuman yang segar dan dingin akan menambahkan rasa nikmat yang diperoleh dalam produk tersebut. Yang ketiga yaitu pelayanan terhadap customer. Meskipun UMKM Segobong ini masih menggunakan WhatsApp dalam melakukan komunikasinya, namun keamahannya harus tetap dijaga dan juga penggunaan katanya harus tertata. Serta saat ada pesanan harus berusaha secara maksimal dalam melakukan prosesnya agar konsumen tidak menunggu terlalu lama. Seperti ini. Lah, kalau Manarun tahu nggak? Kalau dari Manarun itu terus ke arah barat. Iya, nanti ketemu pertigaan besar yang ada Manjoraya, yang ada Indomaret. Yang keempat yaitu pengembangan promosi. Perlu diingat bahwa iklan tidak hanya untuk meningkatkan penjualan, namun juga untuk perlu diingat biasanya disebut dengan brand awareness. Tren saat ini yaitu menggunakan influencer untuk membuat suatu promosi. Nah, dengan cara tersebut Segobong dapat melakukan promosinya agar dikenal lebih banyak orang. Selain itu, Segobong juga harus lebih selalu aktif dalam pembuatan konten di media sosialnya untuk menarik audiens dan konsumen agar selalu ingat dari promosi tersebut dan melakukan pembelian. Nah, itu dia hasil analisa kita dari UMKM Segobong. Semoga bermanfaat. And see you the next video. Segobong, Topnya nasi bakar.